Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam Senin semangat. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan di tema 2, subtema 2 ya, pembelajaran 1. Materi kita hari ini insya Allah sangat menarik. Penasaran kan? Ya, materi kita masih berkaitan dengan pernafasan pada manusia, yaitu tentang faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Sebasmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita baca doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Kira-kira apa ya faktor yang menyebabkannya? Kita simak uraiannya terlebih dahulu ya. Sistem pernafasan pada manusia adalah salah satu sistem organ yang sangat penting, ya kan? Karena kita bisa bayangkan, jika manusia tidak bernafas selama beberapa menit saja, maka akan sangat berbahaya. Sama seperti sistem organ yang lain, sistem pernafasan pada manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Nah, kira-kira faktor apa saja yang mengganggu sistem pernafasan pada manusia? Langsung saja kita simak yuk. Faktor apa ya? Di sini ada gambar asap, ada gambar sampah. Kira-kira apa faktor penyebab gangguan sistem pernafasan pada manusia? Iya, yang pertama adalah faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan ini menjadi penyebab gangguan sistem pernafasan? Ya, manusia bernafas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor, misalkan apa? Banyak sampah, asap kendaraan, debu. Ini bisa menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat. Akibatnya apa? Kita bisa sesak nafas, bahkan apa? Batuk-batuk. Siapa yang pernah ngerasain yang seperti ini? Ketika main ya, tiba-tiba ada asap, kemudian kita berasa apa? Sesak nafas dan batuk-batuk. Oke, faktor yang pertama berkaitan dengan lingkungan. Kira-kira sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjutkan faktor berikutnya ya. Faktor yang kedua yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia adalah ya, penyakit. Kenapa penyakit bisa menjadi penyebab gangguan sistem pernafasan? Sistem pernafasan dapat terganggu akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernafasan, misalkan apa? Flu ya, bronkitis, bahkan pneumonia ya. Penyakit tersebut bisa disebabkan oleh serangan bakteri ataupun virus. Paham ya? Untuk penyebab yang kedua, luar biasa. Kita lanjutkan faktor yang ketiga, yaitu kebiasaan hidup. Nah, ini nih penting kalian perhatikan, karena kebiasaan hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan gangguan sistem pernafasan kita. Kebiasaan yang buruk nih dapat mengganggu kerja sistem pernafasan, bahkan mendatangkan penyakit. Contohnya apa? Merokok nih. Kebiasaan merokok ini sangat tidak baik. Kurang berolahraga. Nah, tubuh kita ini butuh untuk berolahraga yang teratur, dan kurang asupan makanan yang bergizi ya. Bergizi itu tidak harus mahal ya, tetapi memenuhi syarat-syarat gizi. Nah, kalau kalian sudah berolahraga dengan teratur, kemudian makan makanan yang bergizi ya, ini bisa menurunkan gangguan sistem pernafasan pada manusia ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu apa? Faktor lingkungan. Yang kedua faktor
penyakit, yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Itu insya Allah materi kita hari ini berkaitan dengan faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas untuk kalian nih, silahkan dibuka buku paketnya halaman 59. Apa yang harus kalian lakukan? Ini dia. Buat kesimpulan mengenai dampak buruk pencemaran udara bagi tubuh kita. Silahkan dikerjakan di buku tulis ya, kesimpulan bacaan. Selanjutnya tugas yang kedua, ayo berpikir halaman 61. Lengkapilah bagan berikut. Nih bagannya, faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Silahkan diisi. Tadi kan ada 3 kan, silahkan diisi faktor yang pertama, kedua, ketiga, kemudian yang bawahnya penjelasan ya. Yang ini juga sama, silahkan ditulis di buku tulis IPA ya. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah tuntas. Silahkan kalian kerjakan tugas dengan baik. Selamat berjuang, tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.